Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Dani Medio di Pertanian dan Teknologi Podcast. Nah, Sobat Tani, kali ini ada segmen Pesona Paspa yang akan membahas, mengobrolkan tentang bagaimana informasi teknologi pasca panen. Ini lihat backgroundnya aja udah keren. Ini adalah segmen kedua nih. Kemarin adalah segmen perkenalan ya, langsung dari Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen. Nah, Sobat Tani, segmen pertama ini, Pesona Paspa ini, segmen kedua, Pesona Paspa ini akan menampilkan seorang peneliti yang berpenelitian. Itu dia akan bagaimana ketika gula pasir atau misalnya pernah dengar kan mahal. Nah, ini akan dia bagaimana membuat gula alternatif, tapi bahannya potensi di teman-teman di Sobat Tani itu nggak susah, yaitu dari singkong. Singkong kok bisa dari gula ya? Nah, nanti kita akan cerita bersama penelitinya dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen, Agus Budianto, STP MSc. Kita temui beliau di podcast Pesona Paspa Pertanian dan Teknologi. Nah, sekarang saya sudah bersama Pak Agus Budianto, STP MSc, peneliti dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen, Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian. Pak Agus, Assalamualaikum Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Dani. Ya, saya Dani Pak Agus. Saya seorang penyuluh pertanian yang bekerja di Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Badan Litbang Pertanian. Kita sama-sama Badan Litbang Pak Agus ya. Baik Pak. Alhamdulillah. Jadi Pak Agus peneliti di BB Pasca Panen ya. Biasa kita menyebutnya BB Pasca Panen, Sobat Tani. Nah, ini Pak Agus, di segmen kedua ini Pak Agus, saya ingin ngobrol nih Pak Agus tentang bagaimana mengatasi dalam arti gini. Saya baca di artikel Pak Agus ada kenapa Pak Agus membuat penelitian membuat gula dari bahannya singkong, tapi singkongnya patinya Pak Agus ya. Ya. Pak Agus bisa cerita nggak kenapa Pak Agus memilih ini dan bahannya dari singkong ini? Baik Pak. Terima kasih Pak Dani atas kesempatannya. Jadi sebagaimana kita ketahui sebenarnya sumber bahan gula di Indonesia sangat banyak sekali. Ya. Ada dua bahan baku yang digunakan untuk pembuatan gula. Yang pertama dari bahan yang mengandung gula atau mengandung nira. Kemudian yang kedua dari bahan yang berpati. Nah, untuk saat ini kita ketahui gula pasir berasal dari tebu. Ini menunjukkan bahwa bahan untuk pembuatan gula bahan yang sudah mengandung gula. Nah, lain lagi juga ada sorghum manis. Sorghum itu berarti sorghum dong ya. Sorghum manis juga bisa ya. Kemudian bisa juga dari palma. Palma ini semacam kayak kelapa, bukan? Kelapa, kemudian aren. Oh, kelapa, aren itu palma ya, termasuk lontar, palma ya. Begitu ya Pak ya. Nah, kemudian ada lagi bahan yang bersumber dari pati. Di Indonesia sangat banyak. Ada sagu, kemudian ada kentang, ada jagung, dan yang banyak lagi ada singkong. Singkong ya, ubi kayu ya Pak. Ubi kayu dan Cassava ini salah satu alternatif pemanis ya menggantikan gula pasir. Jadi di sini kenapa kita bisa manfaatkan untuk pembuatan gula karena di sana mengandung pati Pak, yang itu nanti kita proses menjadi. Jadi patinya gula. Ya Pak, patinya Pak. Itu yang dipakai. Ya, betul. Jadi pati itu bisa dari singkong, bisa dari sagu. Nah, ini yang kita akan diskusikan, bicarakan dari singkong. Dari singkong. Teknologi pembuatan gula cair dari singkong bisa diaplikasikan di masyarakat pedesaan. Di masyarakat, di pedesaan. Petani di masyarakat, Pak. Pak Agus, gimana caranya Pak Agus? Coba Pak Agus cerita Pak Agus, gimana caranya nih? Baik Pak, secara umum saya sampaikan perlu memang yang penting bahan bakunya Pak. Oke, bahan baku ya. Bahan baku harus punya. Ya, nah, sekarang kalau kita mau buat dari pati singkong, nggak ada singkongnya susah Pak Agus ya. Sekarang coba Pak Agus, apa aja Pak Agus? Baik, jadi prosesnya sederhana, peralatannya pun juga saya kira di petani atau di masyarakat sudah mempunyai, karena alatnya memang sederhana. Yang perlu disiapkan ada kompor ya dengan gasnya, terutama pemanas lah ya. Kemudian pengaduk, kemudian
enzim yang terutama yang perlu kita harus ada. Oh. Ada enzim alfa amilase dengan glukoamilase. Nah, ini memang kuncinya di sini, Pak. Dan kalau masyarakat mendapatkan juga sangat mudah sekarang. Harganya juga murah. Oke. Nah, ini Sobat Tani rupanya ada enzim ya. Wah, ini kalau di pedesaan enzimnya susah nggak Pak Agus? Kalau di pedesaan untuk pembelian secara besaran kelihatannya agak sulit ya Pak. Tetapi kami kalau di lingkungan kota sudah banyak ya. Dan saat ini di online juga sudah banyak. Oh, jadi biarpun kita masyarakat tani ini menggunakan tadi enzim apa Pak? Enzim alfa amilase. Itu ada jual juga ya? Ada di online. Jadi sangat banyak. Susah ya bisa online ya. Bisa. Jangan khawatir Sobat Tani online ya. Terus Pak Agus gimana? Prosesnya begini, saya jelaskan prosesnya ya Pak ya. Jadi pertama kali kita siapkan pati ubi kayu atau pati singkong 1 kilo, kemudian ditambahkan air, kita aduk ya, kemudian kita aduk sampai homogen, baru ditambahkan 1 mili alfa amilase. Itu tadi enzim ya, tadi ya? Enzimnya 1 mili per kilo. Jadi kalau misalkan kita bikin 3 kilo hanya 3 mili. Oh, jadi kita bahan bakunya siapkan pati ya, pati singkong atau pati singkong, kemudian ditambah air 1:3 Pak. 1:3, tambah air 1:3. Ya, 1 kilo pati ditambah 3 liter air, kemudian ditambahkan 1 mili enzim tadi. Enzim alfa amilase. Kita diaduk, ya, kemudian dipanaskan. Nah, diaduk, setelah dicampur itu diaduk, kemudian diaduknya sampai larut, sampai menyatu atau gimana? Ya, sampai tidak ada endapan. Karena kalau misalkan air nanti dicampur dengan pati ubi kayu, didiamkan mengendap Pak. Aduk dulu. Oke, setelah selesai diaduk, tidak ada endapan, udah dicampur enzim ya semuanya, baru dipanaskan. Ada 2 enzim Pak. Ini enzim baru enzim yang pertama. Itu pada enzim pertama itu yang alfa amilase itu pada waktu pengadukan. Ya, pada saat pengadukan yang pertama dipanaskan sampai mendidih. Setelah diaduk kemudian dipanaskan sampai mendidih. Sampai mendidih, kemudian sampai terjadi warna coklat jernih. Ya, itu tandanya artinya patinya sudah terhidrolisis oleh enzimnya, berubah menjadi dextrin namanya. Wow, itu berarti sampai mendidih sampai berwarna coklat jernih. Ya, coklat tapi jernih ya gitu. Jernih. Jadi artinya masih ada. Ya, jadi warna-warna putih bintik-bintiknya diusahakan sampai hilang. Nah, itu Sobat Tani, proses pemanasan juga penting ini Pak ya. Nah, kemudian Pak. Nah, setelah itu setelah warna jernih sudah kelihatan, matikan kompornya Pak. Didiamkan sampai suhu sekitar 60 derajat Celcius. Didiamkan. Setelah mati kompor, didiamkan. Sampai sekitar suhu 60 derajat Celcius. Sekitar sampai suhu 60 derajat. Ya, kalau di petani tidak ada termometer, kira-kira kita pegang di cairannya masih panas sudah ketahuan. Tapi ketika kita sanggup ini tangan dimasukkan, berarti sekitar itu sudah cukup ya. Artinya kalau masih panas jangan, berarti masih terus dari agak udah dicelup jari lah ya Pak ya, masih bisa masuk dari panas tapi nggak terlalu panas gitu ya. Itu boleh. Itu kalau nggak ada termometer. Nah, selanjutnya setelah suhu sudah tercapai sekitar 60 derajat Celcius, ditambahkan enzim yang kedua. Glukoamilase. Apa namanya? Glukoamilase. Amilase. Nah, ini adalah enzim kedua setelah dipanaskan, setelah panasnya sampai dengan 60 derajat. Ya, betul. Baru ditambahkan glukoamilase. Kemudian kalau untuk tingkat pedesaan didiamkan semalam, Pak. Setelah itu diaduk, Pak. Diaduk sebentar saja. Diaduk sebentar aja, yang penting glukoamilasenya udah masuk ya, Pak ya. Betul. Kemudian didiamkan semalam sekitar 12 jam. Biasanya kita sampai 24 jam, tapi biasanya semalam saja kita bisa proses. Oke. Setelah itu, Pak, kemudian semalam kita diamkan, kemudian kita panaskan kembali, Pak. Dipanasin lagi. Ditambahkan, biasanya kita tambahkan arang aktif
Oh, jadi sebelum dipanaskan ditambahin dulu arang aktifnya Ya. atau sambil dipanaskan Ya, sambil dipanaskan tambahkan arang aktif. sambil dipanaskan tambahkan arang aktif. Ya, Arang aktif itu sekitar kayak apa sih, Pak? arang aktif sebenarnya kalau untuk bahannya di pasaran cukup banyak ya. Tapi intinya kalau arang aktif itu bisa berasal dari batu bara, kemudian juga bisa dari batok kelapa. Tapi memang sudah diaktifkan sehingga kita tinggal beli saja. Itu alternatif kalau memang lebih jernih, Pak. Tapi kalau sama sekali tidak ada di lapangan, tanpa itu juga nggak masalah. Oh, Ya. jadi ada opsional ini Pak ya. Opsional, Jadi ya. bisa ditambahkan, bisa tidak. Ya, betul. Kalau Boleh. ada ditambahkan lebih bagus. Ya, karena memang di pedesaan kadang untuk mencari arang aktif sulit kan, Pak. Ya sudah. Ya, oke. Tanpa arang aktif nggak masalah. Oke, setelah pagi itu kalau dia udah misalnya kalau nggak ada arang aktif terus selesai. Tanpa arang aktif nggak apa-apa. Panaskan ya, Pak ya. sampai Panaskan mendidih. lagi. Sebenarnya pemanasan sampai mendidih ini hanya untuk mempercepat pada saat penyaringan. Nah, kita siapkan sebenarnya kita beberapa kain yang kita coba, ternyata kain yang tebal yang cocok. Itu kain seperti apa, Pak? Bahan jin, Pak ya. Oh, bahan jeans banyak itu dijual Pak ya. Banyak kalau Atau di beberapa itu kota untuk saya- nyaring. Ya, untuk penyaringan. Jadi tadi dipanaskan, Pak ya, sampai mendidih, kemudian disaring pakai kain yang tebal. Mendidih matikan dulu kompor dong, Pak. Oh ya, Matikan kompor selama ini. Itu didiamkan lagi. Ya, langsung disaring ini, Pak. Oke, setelah mendidih dimatikan, langsung disaring. Nah, kita siapkan wadah. wadahnya dulu untuk nyaring. Nah, ini Wadahnya biasanya itu kan dari di atas. apa, Pak? Kalau bisa stainless lah. Oh, kalau bisa stainless ya, Ya, untuk karena disaring nih Pak ya. Ya, disaring. Stainless atau kemudian disaring, Setelah kita saring, nah kemudian hasil hasil saringannya saringannya itu kita panaskan sampai panaskan lagi pengentalan namanya atau evaporasi. Evaporasi. Ya, pengentalan biasa saja sampai manis yang kita inginkan. Kalau biasanya kalau misalkan kita di lab ya kita pakai refraktometer sampai break sekitar 70-an derajat dari gula. Bisa dengan evaporasi, Pak, evaporasi vakum bisa juga dengan kompor. Kalau di pedesaan pakai kompor lah cukup, atau bisa juga dengan pengiringan oven. Nah, itu nanti karakter produknya berbeda-beda. Nah, kalau misalkan pakai kompor, ya inilah warnanya pasti agak lebih coklat. Lebih coklat karena memang proses karamel. Kemudian kalau pakai oven karena suhunya sekitar 50-60, dia akan jernih seperti ini, Pak. Akan jernih ya. Sedangkan pakai evaporator karena panasnya lebih tinggi ya sekitar 50-60, tetapi pakai vakum warnanya memang lebih bagus dari kompor. Jernih ya, lebih jernih dari kompor, tapi di bawah dari oven. Cuma kalau oven perlu waktu yang lama, Pak. Tapi ini kan kita kan Sobat Tani ingin di pedesaan nih, Pak, ingin coba kelompok tani, kelompok wanita tani kali. Ya, betul. Kalau ini cukup dengan peralatan rumah tangga. Iya. Jadi nggak usah jauh-jauh. Jadi setelah kental itu, Pak, sudah kental udah selesai itu. Sudah selesai. Jadi kentalnya kalau kami kita ukur biasanya breaknya sekitar 70 derajat break. Tapi kalau di tingkat petani gimana, Pak? Udah kental kan? Oh, ini udah kental, ini udah kayak sirup misalnya. Kelihatan agak lengket sedikit gitu ya. Boleh, Pak. Udah selesai, Pak ya? Ya, itu sudah selesai. Nah, barulah dikemas. Baru dikemas. Di botol-botol gitu. Betul. Ya. Wah, itu selesai gitu ya? Selesai, Pak. Itu namanya gula pati apa? Gula cair singkong. Gula cair dari pati singkong ya? Ada pertanyaan lagi sebenarnya di beberapa petani, ada yang pengen jadi tepung, Pak. Nah, itu iya, kalau jadi tepung gitu juga gula, Pak ya? Ini sama ya, gulanya prosesnya tepung. beda. Prosesnya sedikit berbeda pada saat pemanasan, Pak. Dari yang awal sama? Awal sama. Terus begitu pemanasan keberapa nih? Ini ada 3 kali pemanasan tadi. Pemanasan terakhir ya, Pak ya, pada saat evaporasi. Nah, kalau misal ada 2 cara. Yang pertama, ketika suhu breaknya sekitar 75 atau 80. Kentalnya? Ya, kemudian disebar, Pak, di nampan. Nampan? Ya, nampannya di alas nggak? Ya, nampan nggak usah, nggak apa-apa. Oh, nampan yang itu kayak yang bikin kue itu ya? Ya, betul. Kayak apa? Kayak dari aluminium ya, atau betul. dari semalam diamkan. Ya, itu kan berkerak tuh, Pak. Ya, nah itu nanti dalam bentuk seperti ini, Pak. Hasilnya. Coba lihat, Pak. Ya, ini nanti tinggal ditepungkan saja. Wah, ini tinggal ditepung ini, Pak ya? Ya, nanti tinggal digerus, ditepungkan. Digerus, tepung. Ini manis, Pak? Manis. Wah, Sobat Tani. Wah, ada juga yang pengen seperti ini ya. Kalau yang cair, Pak? Kalau cair ini tadi
saya proses pakai oven Pak, jadi warnanya memang Oh, jadi emang jernih lah ya. lebih jernih. Karena suhunya rendah, kemudian pakai blower Pak, Ya, ya. sehingga proses pemanasannya nggak terlalu. Karena Bapak udah di lab, udah alatnya bagus. Ini kan buat ini tadi Ya, boleh, ya, Pak. ya. Walaupun ntar warnanya nggak seperti ini Pak ya, tapi Ya. itu dari gula. Ya, ya. Makanya saya kalau ke kafe-kafe Pak, gulanya selalu gula cair dikasih ya sama restoran, kafe Ya, itu. Mungkin ya. itu dari pati juga ya Itu buatnya, salah Pak? satu keunggulan kenapa gula dalam bentuk cair ini penyajiannya lebih praktis kan Pak ya. Ya, penyajian Kemudian praktis. kalau misalkan suhu minumannya rendah pakai gula pasir harus diaduk. Aduk ya. dulu. Kalau ini kan cepet dia apa Ya. larutnya dengan. Ya, ini kan langsung larut dalam posisi dingin atau panas kan, langsung Wah. aduk gitu. Artinya kita nggak usah takut nggak ada gula nih Pak ya. Jadi sebetulnya kita bisa buat sendiri, bisa berkreasi sendiri. Betul Pak. Di daerah kalau memang misalkan tidak ada gula, ada pati singkong, enzim online, online. Insya Allah kalau misalnya kesulitan enzim kita bantu gitu ya. Wow, ini Sobat Tani nih. Jadi kita beruntung bertemu dengan Pak Agus ini. Pak Agus peneliti Oke. dari Balai Besar Litbang Pasca Panen ya Pak ya. Ya, Pak. Jadi nanti Sobat Tani bisa Pak Agus kalau mau nelpon ke Pak Agus boleh. Silakan Pak, silakan. Banyak Berapa yang nomornya, sudah Pak Agus? sering telepon dari Ya. beberapa daerah. Ah, tuh boleh langsung Silakan Pak kalau konsultasi. Berapa Pak Agus nomornya? 0812 0812 98 98 14 14 876. 876. Nah, itu langsung bisa teleponnya ke Pak Agus Budianto. Nanti mau tanya-tanya apa tentang membuat gula dari pati ya khususnya Pak ya. Saya ini pati singkong. Ini bisa bertanya lebih detail dan datang ke Balai Besar Pasca Panen yang ada di Jalan Tentara Pelajar nomor 12 ya. Baik, Itu di daerah Cimanggu, Kota Bogor. Dan bisa juga mengunjungi webnya ya. Ya. Webnya di bbpaskapanen.litbang.pertanian.go.id. Wow, Sobat Tani, Pak Agus, ada yang mau disampaikan terakhir harapannya gimana Pak Agus kepada Sobat Tani ini? Ke masyarakat Tani? Ya, alhamdulillah Pak, saya diberikan kesempatan untuk bisa berinformasi yang kita sampaikan ke petani. Silahkan nanti kalau ada kesulitan proses dan sebagainya hubungi kami, dan saya sangat bersyukur ilmu ini bisa menyebar kemana-mana. Wah. Dan insya Allah kita siap dari sisi teknologinya. Kesulitan proses, telepon saya sehingga kesulitan yang di lapangan kita bisa atasi. Dan saya berharap terutama daerah sentra-sentra yang mengandung pati, salah satunya pati singkong, bisa membuat sendiri, bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri Pak ya. Wah. Terima kasih. Wah, itu Sobat Tani ini. Jadi Pak Agus, mudah-mudahan nanti kalau ada materi lain kita bisa bertemu di Insya Allah, podcast Pak. ini Ya. di Pesona Paspa, obrolan terkini, informasi teknologi pasca panen Badan Litbang Pertanian. Baik, Pak Agus, terima kasih. Terima kasih, Pak Mudah-mudahan Dhani, kita ketemu atas lagi. kesempatannya. Baik Sobat Tani, demikian obrolan saya dengan Agus Budianto, peneliti dari Balai Besar Litbang Pasca Panen Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian. Sampai jumpa kembali di segmen berikutnya di Pesona Paspa, obrolan terkini, informasi teknologi pasca panen. Salam pasca panen. Balai Besar Litbang Pasca Panen melayani dengan Pesona Paspa. Proaktif. Berarti santun, objektif.